Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, sekarang kita sudah masuk pada materi yang baru, yakni materi atletik, yakni lari jarak pendek. Olahraga lari adalah bagian dari cabang atletik yang sering diperlombakan dalam perhelatan resmi mulai dari PON, Porda, SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan kejuaraan-kejuaraan lain yang dilaksanakan di bawah IAAF. Apa itu IAAF? International Association of Athletic Federation, atau induk organisasi atletik tingkat internasional. Nah, berikut materi tentang lari jarak pendek yang akan kita pelajari, jadi disimak baik-baik. Pengertian lari jarak pendek. Pengertian lari jarak pendek atau sprint, itu biasa disebut dengan lari sprint ya, atau lari cepat, adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Pemenang lomba ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat atau yang paling cepat ya. Dalam pertandingan resmi, lari jarak pendek dibagi menjadi beberapa kategori lomba atau nomor. Di antaranya adalah lari jarak pendek 100 meter atau biasa disebut dengan short sprint, lari jarak pendek 200 meter, medium sprint, dan lari jarak pendek 400 meter long sprint. Olahraga ini telah menjadi salah satu cabang atletik yang sangat terkenal di dunia, termasuk di Indonesia yang memiliki atlet lari jarak pendek atau sprinter berbakat yang menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Ada yang tahu siapa pelari yang pernah menjuarai kejuaraan lari tingkat internasional? Ya, benar. Lalu Muhammad Zohri berhasil memecahkan rekor tersebut dengan catatan waktu 10,15 detik. Sementara itu di tingkat dunia ada Usain Bolt yang memiliki rekor waktu 9,58 detik untuk jarak 100 meter. Usain Bolt itu sendiri sudah Pak Guru tampilkan pada video di awal tadi. Nah, itu adalah Usain Bolt yang memiliki rekor waktu 9,58 detik untuk jarak 100 meter di lari sprint tingkat internasional. Jadi Usain Bolt merupakan juara dunia untuk jarak 100 meter pada lari jarak pendek. Dan selanjutnya ada pelari-pelari Indonesia juga yang berhasil menjadi sprinter tercepat se-Asia Tenggara. Nah, yang kedua, teknik lari jarak pendek. Ya, sebelumnya kita harus pelajari teknik-teknik untuk lari jarak pendek. Yang pertama itu teknik start. Start dalam lari jarak pendek bertujuan untuk mengoptimalkan lari cepat dalam lari jarak pendek. Terdapat 3 macam teknik start, yaitu start pendek, menengah, dan panjang. Start pendek atau yang biasa disebut dengan bunch start. Untuk melakukan start pendek, kaki kiri diletakkan di depan dan lutut kanan di sebelah kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepalan tangan. Kemudian tangan diletakkan di belakang garis start, 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah untuk start pendek. Kemudian untuk start menengah, medium start. Pada start menengah, kaki kiri diletakkan di depan sama, lutut kaki kanan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Posisi kedua tangan sama seperti start pendek atau start jarak pendek, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Dan yang ketiga adalah start panjang atau long start. Persis seperti 2 start lainnya, pada start panjang, kaki kiri diletakkan di depan, tetapi lutut kaki kanan diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan.
Adapun posisi kedua tangan tidak berbeda, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Ya, kira-kira adik-adik paham ya dengan penjelasan untuk teknik start lari jarak pendek. Nah, bisa adik-adik lihat di akun-akun YouTube ataupun media-media yang lain. Nah, setelah itu kita lanjut. Setelah menentukan posisi start, seorang pelari juga harus mengambil posisi atau melakukan gerakan sesuai aba-aba dari starter sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba bersedia. Saat starter sudah memberikan aba-aba ini, pelari harus menempatkan kedua kakinya menyentuh balok depan dan belakang, meletakkan lutut kaki belakang di tanah dengan jarak selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik, kepala sejajar punggung, dan mata menatap lurus ke bawah. Jadi ini untuk aba-aba bersedia. Selanjutnya, aba-aba siap. Pada aba-aba siap, posisi badan pelari adalah lutut ditekan ke belakang, kaki depan membentuk sudut siku-siku, dan kaki belakang membentuk sudut 120 sampai 140 derajat. Pinggang diangkat sehingga posisinya sedikit lebih tinggi dari bahu. Tubuh condong ke depan dan bahu agak lebih maju dari kedua tangan, seperti yang ada pada gambar ini. Jadi perhatikan gambar ini secara seksama ya. Jadi dilihat gambar. Nah, ini untuk aba-aba siap, untuk menandakan bahwa pelari siap-siap untuk lepas dari balok start. Yang ketiga, aba-aba ya. Sesaat selepas starter meneriakkan aba-aba ini, pelari segera meluruskan dan mengangkat badan tepat ketika kedua kaki menolak atau menekan balok start dengan kuat. Kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan, lalu diayunkan secara bergantian. Kedua, gerakan berlari. Saat berlari, condongkan tubuh sedikit ke arah depan. Kedua lengan sedikit fleksi 90 derajat. Dan lengan diayunkan searah dengan gerakan lari. Otot-otot bagian depan dan kedua lengan harus dijaga agar tetap berada dalam keadaan rileks atau santai. Tungkai bawah ditolakkan dengan kuat hingga lurus dan usahakan paha depan diangkat hingga sejajar dengan tanah. Selama berlari, posisi pinggang harus tetap dalam ketinggian yang sama. Saya rasa paham ya bagaimana gerakan berlari yang benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerakan finish atau sikap saat memasuki garis finish. Seorang pelari dianggap sudah menyelesaikan perlombaan jika sudah mencapai garis finish, yaitu ketika bagian-bagian tubuhnya sudah berada dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai aturan dan garis yang sudah ditentukan. Yang dimaksud bagian tubuh adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Berikut ini teknik saat sudah mendekati garis finish dan setelah melewati garis finish. Yang pertama, mendekati garis finish. Ketika garis finish sudah mulai terlihat jelas, percepat gerakan lari sambil tetap fokus. Pusatkan pikiran hanya untuk mencapai garis finish. Fokuskan pandangan ke depan dan jangan pernah menengok ke kiri dan ke kanan. Jangan sekali-kali melompat karena hal itu akan memperlambat kecepatan lari. Saat garis finish tinggal 10 meter lagi, jaga gerakan agar tetap stabil. Nah, jadi seperti itu pada saat mendekati garis finish ya adik-adik. Ya, yang kedua, melewati garis finish. Terdapat 3 gerakan yang perlu dilakukan seorang pelari pada saat melewati garis finish. Berikut ini ketiga gerakan yang dimaksud dan cara melakukannya. Yang pertama, menjatuhkan dada ke depan. Kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Jadi bahu agak diputar ke depan sedikit. Dan yang ketiga, berlari secepat mungkin.
Dari ketiga teknik tersebut, teknik yang paling sering dilakukan para atlet lari jarak pendek adalah mencondongkan dada ke depan, terutama jika ada beberapa pelari yang melewati garis finish secara bersamaan. Pelari yang anggota tubuhnya terlebih dahulu menyentuh pita dinobatkan sebagai pemenang. Nah, jadi pada saat memasuki garis finish, itu kalau untuk pelari-pelari yang berpengalaman itu biasa mereka mendahulukan bagian tubuh, bagian dada ya, bisa juga bagian kepala. Tergantung dari bagaimana posisi pada saat melewati garis finish atau memasuki garis finish. Ya, saya rasa ini adik-adik bisa paham ya dengan cara melewati ataupun memasuki garis finish pada saat melakukan lomba lari jarak pendek. Nah, demikian materi singkat tentang atletik lari jarak pendek. Saya harapkan untuk adik-adik agar dapat mempelajarinya dengan baik serta menambah materi-materi yang sudah saya jelaskan lewat video ini dengan cara mengakses internet ataupun YouTube agar bisa memperbanyak materi-materi tentang lari jarak pendek. Nah, sebelum saya akhiri untuk materi kita pada pertemuan kali ini, saya akan tampilkan video tentang perlombaan lari jarak pendek. Selamat menyaksikan dan jangan lupa tetap pakai masker, tetap di rumah, tetap sehat, dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's the 100 meters final at the World Under-20 Championships. Huge opportunity here. Monorang wanting to bring it home for South Africa. So the lineup: Ashwell in 1, Miyamoto in 2, Stevens in 3, Harrison 4, Larson 5, Schwartz in 6, Monorang in 7, looking to the stars before he settles in his blocks, and Zori in lane 8 on the outside. It's the 100 meters final at the World Under-20 Championships. And they are away, and a good start made by Monorang and also by Zori, and Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line, and on the outside it's Zori of Indonesia. It's a big story in the 100 meters final. 10.19, really close between Zori, Monorang and Schwartz, but also Ashwell was going well, but it's really, really close. I think Zori took it though in lane 8 on the near side. He's been a surprise package already in these championships, and he's done it again. Zori is the new champion, a new national record, and we have a new world champion in Tampere. What a performance by Zori. National record to make himself the world under-20 champion. No one could have predicted this at the start of this event. Incredible, out of lane 8. Schwartz has taken second, Harrison third, so a US 2 and 3, Monorang in fourth, Ashwell with another personal best for Great Britain in fifth. It was a really close final. In the last meters it was decided, and Zori held off the challenge of the two Americans to seal his place in history, and a golden moment for Indonesia at these World Championships in Finland. What a performance. The American duo in second and third. But the story here is all about Zori in the outside lane, coming through the rounds really well. Personal best in the semi-final. And then, wow, record in the final. And it's the first medal of any colour for an Indonesian athlete in the 100 meters in the history
of these 17 editions of the World Under-20 Championships. And here it is again. Look at how quick Sorry got out there in lane 8. And he just came through the final 20 meters. He was so strong, pumping those arms, lifting his knees. And in the semi-final, same brilliant knee.